1062 The Voice of Love. Kekasih Tuhan, Anda masih bersama kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu bagi kekasih Tuhan yang mungkin mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WhatsApp 0813 330 60.000, atau bisa juga melalui jalur telepon 031 504 6000. Baik kekasih Tuhan, kita akan melanjutkan firman Tuhan, arti gereja. Ya, kasih Tuhan, kita menyambung lagi. Kalau tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus 6 ayat 17, mengikatkan diri dengan Roh Kudus. Sekarang yang kedua, 1 Korintus 6 ayat 20. Satu Korintus 6 ayat yang ke-20, saya minta Nona Miranti bacakan. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kasih Tuhan, kita dibeli dengan apa? Kira-kira kita dibeli dengan darah Yesus, darah yang mahal. Tuhan membeli kita dengan darah yang mahal. Itulah sebabnya Dia mau kita mengikatkan diri dengan Roh-Nya, dan kita menghargai. Darah Yesus itu begitu mahal, kasih Tuhan, darah yang kudus. Kita harus menghargai, kita harus ada hubungan dengan Tuhan, karena di dalam pribadi kita itu adalah gereja yang sebenarnya. Kita gak bisa abaikan bermain-main dengan gereja yang di hati kita, karena Tuhan berurusan dengan pribadi kita lepas pribadi. Kedatangan Tuhan kedua kali, Dia tidak melihat kita berbanyak-banyak bergandengan tangan. Kalau kita bisa berkomunitas dengan saudara seiman kita, itu karena untuk memperkuat agar iman kita semakin hari semakin kuat dan semakin kuat. Jadi berkomunitas yang banyak di gereja sebagai bangunan fisik itu bukan salah, tapi kita artinya supaya kita semakin cinta akan Tuhan, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Roh Kudus, dan mengerti arti kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal dengan darah Yesus. Semakin lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh, karena waktu-waktu ini sudah sangat-sangat singkat, kekasih Tuhan. Kita tidak tahu kedatangan Tuhan kapan, waktunya, jamnya, harinya. Tetapi yang Tuhan mau kita siap seperti pengantin yang mau menyambut pengantin laki-laki. Harus sungguh-sungguh serius, kekasih Tuhan. Cukup waktu kita bersantai-santai dengan ibadah yang secara seremonial, ibadah lahiriah. Tuhan mau kita ibadah yang kembali kepada cinta mula-mula, ibadah yang dari hati kita yang sungguh-sungguh, yang paling dalam. Orang yang ibadah yang sebenarnya dengan cinta mula-mula, kelihatan, actionnya itu pasti kelihatan. Dia pasti terasa, dan tanpa dia tampakkan kepada orang lain, kepada teman, itu mereka bisa merasakan kalau memang kita betul-betul ada hubungan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita ada hubungan sering beribadah di batin kita dengan Roh Tuhan. Maka hadirat Tuhan itu senantiasa selalu ada dalam hidup kita. Tidak perlu kita berkuar-kuar ke sana ke sini, atau kita terlalu banyak aturan ini dan itu, harus begini, harus begitu, mesti begini, mesti begitu. Tetapi kita menikmati lu sendiri hadirat Tuhan itu dalam batin kita, karena gereja, arti gereja yang sebenarnya adalah hidup kita sendiri, kekasih Tuhan. Kita akan melihat juga dalam yang ketiga, 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11, firman Tuhan berkata, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin. Amin. Kita telah dikuduskan, kekasih Tuhan. Jadi hidup ini tidak boleh kita main-main lagi dengan serampangan. Bukan kita pakai hidup ini untuk kita lakukan yang tidak-tidak, tapi urusan kita hanya mendekatkan diri dengan Tuhan, menjaga kekudusan di hadapan hadirat Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kudus. Allah mau diberikan Roh yang kudus supaya kita menjadi kudus seperti Dia, dengan proses dipimpin oleh Roh Kudus. Dia mau kita semakin menjaga hati agar kita
menghargai bahwa kita telah dikuduskan dari segala dosa kita, telah dicuci dengan darah Yesus, telah dikeluarkan kita dari dosa. Mari kekasih Tuhan, hargailah, kita menghargai pengorbanan Tuhan di kayu salib, dan Dia telah menguduskan kita. Dia Allah yang kudus, mau datang kepada kita dibuat dari lebu tanah, tetapi Dia hembuskan nafasnya yang kudus, nafas rohnya, dan akhirnya Dia mau kita tinggal dalam kekudusannya Dia, kasih Tuhan. Kalau kita dalam kekudusan, pasti kita bisa menikmati hadirat Tuhan, dan orang sekitar kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Asalkan kita mengerti arti gereja sebenarnya adalah hidup kita, dan Dia mau kita tetap tinggal dalam kekudusannya Dia. Kita biar tetap kembali kepada Alkitab, bukan kepada aturan-aturan kekasih Tuhan. Jangan sampai kita beribadah cuman karena berpaut pada yang pertama adalah liturgi. Sering kali kita merasa kalau kita sudah ikut gereja, wah kita sudah puas. Kita mengikuti acara-acara gereja di dalam liturgi. Ada doa, ada pujian, ada puasa, berdiri, duduk. Itu kan ibadah gerak, tepuk tangan. Nah, jangan kita cuma terpaut dengan liturgi, kasih Tuhan. Orang banyak kali kalau liturginya kurang teratur, sistematis, rasa kecewa. Aduh, kok gini ya? Kok gerejanya kok gini? Mereka lupa. Itu semua cuma aturan lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Aturan Allah itu di dalam batin, bukan karena terpatok pada liturgi. Demikian yang kedua adalah tradisi. Oh, karena saya orang Kristen, setiap minggu saya harus ke gereja. Sedangkan gereja yang sebenarnya adalah di batin kita masing-masing, dalam roh kita masing-masing. Jangan sampai kita hanya jatuh pada liturgi dan tradisi, mengikuti tradisi-tradisi orang tua. Sudah dari dalam kandungan Kristen, terus setelah besar juga kita ikut gereja. Kalau sudah waktunya baptis ya. Nah, ini ikutin tradisi-tradisi Kristen. Nah, bukan itu salah, tetapi apakah itu pendorong dari dalam batin yang terutama? Yang ketiga adalah agamawi. Sering kali kita melakukan ibadah-ibadah cuman karena aturan agamawi. Ada yang mengatakan roh agamawi. Karena apa? Jangan cuma sampai seperti itu, kekasih Tuhan. Tiga ini, liturgi, tradisi, dan agamawi. Kita tidak akan bisa ketemu Tuhan, tidak akan nyambung. Dan kalau sangkakala berbunyi, jangan harap kita diangkat. Karena kita tidak connect dengan rohnya yang kudus. Kita tidak menghargai bagaimana Dia telah kuduskan kita. Kita tidak mengerti arti gereja yang sebenarnya. Kita cuma jatuh pada liturgi, tradisi, dan agamawi. Ini paling rawan bagi umat Tuhan, umat Kristen yang belum tahu mengerti arti gereja yang sebenarnya. Mari kasih Tuhan, kita harus tahu dasar-dasar, dan kita harus mengerti apa kendala-kendalanya, apa yang membuat selubung itu masih dalam hidup kita. Ada firman mengatakan, kenapa selubung tidak diangkat? Belum diangkat, masih ada selubung. Ya karena kita hanya jatuh pada liturgi, tradisi, dan agamawi. Bukan karena kerinduan hati yang paling dalam untuk memuji Tuhan. Dari dalam batin yang sebenarnya, itulah gereja yang sebenarnya, kasih Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan yang Tuhan mau. Kita bisa ada kepekaan di dalam mendengar suara Tuhan yang lembut. Kita bisa mengerti Tuhan sedang mengutus kita kemana. Dan kita tahu persis dalam keadaan kita susah pun, kita tahu Tuhan pasti tetap menghibur kita. Dari dalam hati kita Dia bisa berbicara seperti Tuhan berbicara pada nabi-nabi yang dahulu. Dan juga kepada rasul-rasul pada waktu zaman Yesus sudah ada di dunia ini. Dia sedang berada di dunia, kasih Tuhan. Dan kita adalah orang perjanjian baru yang sebenarnya semestinya mengerti arti gereja yang sebenarnya. Tuhan katakan rohnya telah ditanam di dalam, Dia menggantikan roh yang baru dan pikiran yang baru. Dan hukum-hukum Tuhan telah ditanam dalam hati dan pikiran kita, dalam loh hati kita. Jadi bukan nanti di gereja dibacakan 10 hukum itu, atau di depan pendeta mengingatkan tiap minggu, kasih Tuhan kita harus jangan membunuh, jangan mencuri. Tetapi kita sudah mengerti betul karena ayat itu sudah ditaruh di dalam batin kita yang sebenarnya, kasih Tuhan. Kita harus mengerti betul arti gereja yang sebenarnya. Karena gereja yang sebenarnya itu
Bukan Tuhan taruh untuk main-main Roh-Nya yang kudus, tetapi Dia mau kita sungguh-sungguh berpaut padanya. Setiap saat kita menyembah dalam roh dan kebenaran, setiap saat kita menghormati Dia sebagai Tuhan dan Raja. Mari kasih Tuhan, kenapa saya tekankan arti gereja yang sebenarnya dan kenapa gereja itu ada di batin kita. Kita lihat dalam Ibrani 1 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4, saya bacakan. Perikopnya, Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Kekasih Tuhan, pada zaman perjanjian baru, Tuhan bilang di ayat yang kedua, pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Amin. Siapa anaknya itu? Dialah Yesus Kristus. Dan Roh-Nya siapa yang ada dalam batin kita? Itulah Roh Yesus Kristus, kekasih Tuhan. Perantaran anaknya kita mendengar suara Tuhan, berhubungan dengan Tuhan di dalam batin kita. Dia tanamkan, Dia berikan Roh-Nya yang kudus agar kita bisa bebas bergaul dengan Allah kita. Tidak ada batasan-batasan lagi, karena kita telah dikuduskan dengan darah-Nya yang kudus. Kita punya pendamaian bersama Tuhan lewat anak yang tunggal, dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan sewaktu-waktu yang ada di batin kita. Kita beribadah dengan Tuhan. Arti ibadah, kita mau apa, kekasih Tuhan? Mau berhubungan dengan Tuhan, mau menyembah sesuatu. Ibadah itu kita mau menyembah sesuatu. Nah, siapa yang kita mau sembah? Tuhan yang menciptakan dunia serba sekalian alam. Yesus Kristus, Dialah Tuhan yang kita harus sembah. Dia telah datang dengan Roh-Nya yang kudus, diberikan dalam hati kita, dan kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran di dalam batin kita. Itulah gereja yang sebenarnya. Mari kita menghormati gereja yang sebenarnya, yang ada dalam batin kita. Dia telah kuduskan kita dengan darah-Nya yang kudus. Jadi jangan kita kaku, jangan kita rasa gak enak. Mari kita datang dengan penuh kebebasan, karena Dia Allah yang kasih adanya, yang sudah memberikan Roh-Nya yang kudus, berbicara dengan kita di batin. Kita bisa intimasi dengan Dia, agar kita puas dan menikmati setiap saat hadirat Tuhan, kekasih Tuhan. Tuhan sangat baik, Dia Allah kasih adanya. Dia mau kita senantiasa berdialog dengan Dia setiap saat. Seringkali kita di gereja kita berdoa hanya secara gaya monolog. Kita minta ini, minta itu. Tuhan jaga rumah saya, Tuhan begini dan begitu. Tuhan berbicara, kita sudah tidak mendengar, karena kita jatuh kepada peraturan apa? Tradisi, liturgi, tradisi dan agamawi. Tapi kita merasa puas, wah saya sudah pulang gereja, wah api ciami, pendetanya khotbah ini dan itu. Tidak salah pendeta khotbah seperti, tapi adakah kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan itu sendiri dalam batin kita? Adakah kita menikmati damai sejahtera Tuhan waktu kita pulang ke rumah? Di saat kita memuji Tuhan, adakah kita merasakan hadirat Tuhan dengan penuh kepuasan, sampai kita bisa berbahasa lidah dengan dalam urapan-urapan Tuhan, sampai kita ada yang bisa menari-nari karena penuh kebebasan? Adakah itu kita rasakan kasih Tuhan di dalam urapan kuasa Roh Kudus? Roh Kudus setelah berdiam dalam hati kita, tinggal kita membebaskan Roh Kudus itu. Jangan kita penjarakan Dia dalam hati kita, tetapi kita bebaskan Roh Kudus dan kita menikmati hadiratnya Dia. Yang penting kita bergaul, berdialog dengan Dia, bukan hanya monolog. Bukan kita minta-minta terus, tapi Tuhan tidak diberi kesempatan untuk berbicara kepada kita. Zaman dahulu kita ingat pada waktu Samuel masih kecil, dia dititip di rumah Tuhan kepada Imam Eli, dan tiba-tiba ada suara Tuhan datang memanggil dia 3 kali. Dan setelah Imam Eli menyampaikan kepadanya, dia mengerti bahwa itu suara Tuhan sedang memanggil. Pada akhirnya Samuel katakan, "Ya Tuhan, hamba-Mu mendengar." Sudahkah kita mendengar seperti itu? Mendengarkan suara Roh Kudus. Kita bergereja yang sebenarnya dalam hati kita, pribadi lepas pribadi.
Mari kita melatih hidup kita kekasih Tuhan. Sekalipun kita ada di rumah, kita menikmati. Terlebih dahulu sebelum kita menginjakkan gereja di gereja yang bangunan fisik, di gereja yang berkomunitas banyak atau beribadah bersama saudara seiman yang banyak-banyak, kita harus puas dulu dengan hadirat Tuhan secara pribadi di rumah kita masing-masing, di dalam diri kita masing-masing. Dan pada waktu kita berkumpul kembali ke gereja bersama saudara seiman, kita membawa apa kasih Tuhan? Membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa hadirat Tuhan, membawa terang itu, dan bisa dirasakan bersama. Kita selalu setiap saat puas di dalam hadirat Tuhan. Seperti ada pujian mengatakan, ku sungguh puas, puas dengan Yesus, ku sungguh puas, puas dengan Dia. Keperluan Dia cukupkan, puji Tuhan ku puas, ku sungguh puas, puas dengannya. Nah, kita harus puas dengan Tuhan, bukan dengan dunia ini. Dunia ini sementara, semu, sewaktu itu bisa habis, selesai. Tetapi kalau kita puas dengan Tuhan, puas dalam hadirat Tuhan, menikmati rohnya di hati kita, menikmati bait itu, seperti Raja Daud katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, kau Allah yang itu kasih Tuhan. Dia Allah yang kudus. Lebih baik satu hari dalam pelataran rumah Tuhan. Dan ada pujian lagi mengatakan, dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Pertama, menikmati baitnya. Di mana baitnya? Di mana gerejanya? Gerejanya ada di hati kita masing-masing. Nikmati dulu sukacita Tuhan itu. Nikmati gereja dalam pribadi kita masing-masing. Nikmati roh Tuhan, Roh Kudus yang diberi dalam hati kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau kita nikmati setiap saat kekasih Tuhan. Latihlah hidup kita setiap saat. Latihlah jiwa kita menikmati hadirat Tuhan itu terus. Kita buang semua, jangan melatih jiwa kita dengan urusan-urusan dunia yang terlalu memusingkan pikiran kita. Kalau kita sudah terlatih dengan melatih roh kita selalu berhubungan dengan Tuhan, jiwa kita selalu mengerti dengan firman Tuhan, pada akhirnya sekalipun keadaan seperti gini, tetap kita enjoy, kita bersuka cita bersama Tuhan. Banyak orang mengatakan badai pasti berlalu. Mereka aja punya pengharapan. Kita sebagai anak Tuhan harus punya pengharapan, karena pengharapan itu bagikan sau yang kuat. Pengharapan kita kepada Tuhan. Kenapa orang bisa punya pengharapan yang kuat? Karena dia selalu bergaul dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan di hati, menikmati gereja yang sebenarnya di hati kita. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, kekasih Tuhan, kami akan kembali break sejenak. Kami masih menunggu bagi kekasih Tuhan yang mau bergabung. Mungkin Anda memiliki pertanyaan atau Anda mungkin memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan. Anda bisa bergabung di jalur SMS atau WhatsApp 0813-330-60.000 atau bisa juga melalui jalur telepon 031-504-6000. Kami akan segera kembali sesaat lagi.